Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngulik lebih dalam bab 5 dari sumber kita, Empires and Barbarians. Judulnya Huns on the Run atau Hun dalam pelarian. Nah, ini bukan cuma cerita soal kalah menang aja loh. Kita bakal lihat gimana meledaknya kekaisaran Attila itu justru nyulut api baru. Ada migrasi besar-besaran, rebutan kekuasaan, terus lahir identitas-identitas baru yang ngebentuk ulang Eropa. Siap ngurai benang kusutnya? Siap banget. Bab ini menarik soalnya ngajak kita keluar dari gambaran klise soal bangsa Hun. Kita nggak cuma bahas kematian Attila yang ya ampun dramatis banget, tapi juga akibat langsungnya. Perang saudara antar putranya, pemberontakan bangsa taklukan. Nah ini semua kayak efek domino gitu, ngedorong banyak kelompok buat cari nasib baru. Ini momen krusial banget yang ngubah peta kekuatan di akhir zaman Romawi. Oke, mari kita mulai dari akhir hidup Attila, yang rasanya gimana ya, kayak anti klimaks gitu buat seorang penakluk legendaris. Tahun 453 Masehi, Attila, si cambuk Tuhan itu meninggalnya bukan di medan perang yang gemuruh, tapi justru pas malam pernikahannya. Iya, betul. Sumber-sumber kuno kayak yang dicatat Jordanes ngutip Priscus, nyebut pembuluh darahnya pecah, mungkin kebanyakan minum atau mimisan hebat gitu. Besok paginya, pengantin barunya, Ildiko, ditemuin gemeteran ketakutan di samping jenazahnya. Akhir yang ironis dan ya nggak terduga sama sekali. Ironis banget ya, tapi dampaknya pasti dahsyat. Oh jelas. Kematian mendadak tanpa penerus yang, jelas, ini langsung bikin kekosongan kekuasaan. Putra-putra Attila ada Elak, Dengzicich, Hernak, mungkin ada lagi. Itu langsung rebutan warisan bapaknya. Kekaisaran yang tadinya disatuin sama kekuatan dan karisma Attila, ya cepet banget pecahnya jadi faksi-faksi yang saling perang. Nah, ini kesempatan emas buat bangsa-bangsa taklukan Attila. Dan mereka nggak menyanyiakan kesempatan itu ya? Sama sekali nggak. Bangsa-bangsa ini yang jumlahnya sebenarnya jauh lebih banyak dari inti pasukan Hun, ngelihat celah buat lepasin diri. Puncaknya itu di pertempuran Nedau, tahun 454 Masehi. Setahun setelah Attila wafat. Dipimpin Arderic, Raja Gepid, yang dulunya salah satu orang kepercayaan Attila, koalisi bangsa taklukan ada Gepid, Ostrogoth, macam-macam, berhasil ngalahin pasukan Hun pimpinan Elak, putra tertua Attila. Elak tewas di situ. Iya, Elak tewas di pertempuran itu. Sumber kayak Jordanes ngegambarin ini sebagai, pembalasan dendam yang sengit banget, sekaligus penentu berakhirnya dominasi Hun di Eropa Tengah. Nah, ini bawa kita ke gambaran umum soal bangsa Hun nih. Kan kita sering banget dengar citra mereka itu kayak, gerombolan nomaden liar, hidup di atas kuda, pindah-pindah terus. Seberapa akurat sih gambaran ini menurut sumber-sumber yang Anda telaah? Nah, ini salah satu poin penting yang dikritik di bab ini. Sumber utama yang sering dipakai buat gambaran liar itu kan sejarawan Romawi abad keempat, Ammianus Marcellinus. Dia emang ngelukisin Hun itu nomaden ekstrim, nggak punya rumah, makan daging mentah yang katanya dilumakin di bawah pelana kuda, terus gerak terus. Kedengarannya eksotis dan ya nakutin banget buat pembaca Romawi waktu itu. Tapi ada masalah ya sama deskripsi Ammianus ini? Masalahnya gini, deskripsi Ammianus soal Hun ini punya kemiripan yang mencolok banget sama deskripsinya dia buat kelompok nomaden lain, kayak bangsa Alan atau bahkan Arab Saracen. Polanya sama, nekanin brutalitas, kebiasaan hidup yang gak beradab dari sudut pandang Romawi, terus ketergantungan sama kuda. Oh, jadi kayak template gitu ya? Iya, kayak semacam template atau kerangka retorika klasik buat ngegambarin bangsa barbar nomaden. Tujuannya mungkin lebih buat bikin efek sastra yang dramatis, bukan ngasih laporan etnografi yang detail dan akurat. Jadi, citra Hun yang gerak tanpa arah dan liar banget itu perlu kita pertanyakan lagi sih. Oke, jadi kalau bukan nomaden acak, gimana dong kita harus paham pergerakan dan basis kekuatan Hun yang sebenarnya? Sumber lain, terutama Priscus dari Panium ini, orang yang datang langsung ke Istana Attila di Cekungan Karpatia sekitar tahun 449 Masehi, ngasih gambaran yang jauh lebih kompleks. Priscus ngegambarin adanya permukiman gede, kayak kota kayu gitu, tempat Attila memerintah. Ini nunjukin ada pusat kekuasaan yang lebih stabil, bukan cuma kemah sementara. Pergerakan mereka pun bukan acak, tapi migrasi strategis yang terarah. Migrasi strategis, maksudnya gimana tuh? Kemana arahnya dan tujuannya apa? Jadi gini, pelan-pelan. Pusat kekuatan Han itu geser ke barat.
dari wilayah stepa di utara Laut Hitam, tempat mereka pertama kali muncul di catatan Romawi tahun 370-an, mereka gerak ke cekungan Karpatia. Itu dataran luas di sekitar Sungai Danub Tengah, ya wilayah Hungaria sekarang lah kira-kira. Tujuannya, pragmatis banget sebenarnya. Pragmatis gimana? Lokasi ini kan jauh lebih dekat ke perbatasan Kekaisaran Romawi, baik barat maupun timur. Ini bikin mereka gampang buat nyerang, buat jarahan, nawarin diri jadi tentara bayaran seringnya, buat faksi Romawi yang lagi saingan, dan yang paling penting, nuntut dan nerima subsidi diplomatik gede-gedean, berupa emas dari Konstantinopel dan Ravenna. Kedekatan sama sumber duit Romawi ini jadi kunci. Tadi Anda sebut ini memicu revolusi politik internal di kalangan Hun. Bisa dijelasin lagi nggak? Bisa. Jadi, pindah ke barat dan akses langsung ke kekayaan Romawi ini kayaknya bikin kekuasaan jadi lebih terpusat di kalangan Hun. Sesuatu yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Dulu mungkin banyak pemimpin Hun yang saingan, tapi dengan monopoli aliran emas dan rampasan perang dari Romawi, pemimpin dari satu garis keturunan tertentu, mulai dari Raja Rua, terus puncaknya di keponakannya, Attila, berhasil ngalahin saingan-saingan internal mereka. Oh, jadi mereka bisa bayar prajurit lebih baik gitu ya? Betul, bisa bayar loyalitas prajurit lebih baik, bangun pasukan lebih gede, dan akhirnya ngontrol nggak cuma kelompok Hun lain, tapi juga bangsa-bangsa lain yang mereka taklukin atau tarik ke dalam lingkaran kekuasaan mereka. Sumber kayak Olympiodorus dari Thebes, meskipun tinggal potongan-potongan aja, ngasih sedikit gambaran soal rebutan kuasa dan intrik di kalangan elit Hun sebelum Attila. Jadi Kekaisaran Attila itu sendiri ya, produk dari migrasi strategis ini. Wah, menarik banget ya hubungan antara migrasi sama politik internal ini. Nah, sekarang soal bangsa-bangsa taklukan itu. Tadi dibilang Kekaisaran Attila itu multikultural banget. Siapa aja sih sebenarnya yang ada di bawah kekuasaan Hun di cekungan Karpatia itu? Komposisinya macam-macam banget. Pertama, ada kelompok yang emang udah tinggal di wilayah Danub Tengah itu sebelum Hun datang gede-gedean. Ini termasuk bangsa Gipit, beberapa kelompok Swebi, mungkin sisa-sisa konfederasi Kuadi dan Markomani, sama kelompok-kelompok Sarmatia. Mereka ini udah ada di sana di abad keempat. Ammianus juga nyebutin kok. Nah, mereka ini terus tunduk sama Hun. Selain penduduk asli situ, ada pendatang lain juga? Nah, iya, dan ini bagian penting buat paham dinamika zaman itu. Banyak kelompok lain kayaknya pindah ke cekungan Karpatia itu bareng atau karena ditarik atau ditekan sama Hun. Kelompok-kelompok ini sebelumnya tinggal lebih ke timur, di luar pegunungan Karpatia. Wilayah Rumania, Ukraina, atau Polandia Selatan sekarang lah kira-kira. Siapa aja? Macam-macam kelompok Goth, terus bangsa Alan, Heruli, Rugi, dan Skiri. Ada bukti spesifik gitu nggak soal perpindahan mereka ini? Ada beberapa petunjuk sih, misalnya sumber nyebut bangsa Siri bareng faksi Hun pimpinan Uldin pernah nyerang perbatasan Romawi di Danube bawah, itu dekat Laut Hitam, bukan Danube Tengah, sekitar tahun 380-an. Ini kan nunjukin posisi mereka tadinya di timur, sebelum akhirnya muncul di bawah Attila di Danube Tengah. Jadi kayaknya kedatangan Hun di Karpatia itu nggak cuma naklukin penduduk lokal, tapi juga kayak magnet gitu, narik atau maksa kelompok prajurit lain dari timur buat gabung dalam proyek Kekaisaran Attila ini. Proyeknya fokus buat eksploitasi Kekaisaran Romawi ya? Betul, fokusnya ke sana. Oke, dengan begitu banyak kelompok beda di bawah satu payung kekuasaan, gimana soal identitas? Apakah mereka semua terus jadi Hun gitu? Atau tetap punya identitas asli mereka? Nah, ini pertanyaan kompleks. Jawabannya nggak hitam putih. Identitas zaman itu bisa lebih cair, situasional, dibanding konsep bangsa modern kita. Sumber kita, si Priscus itu, ngasih cerita menarik soal pedagang Yunani Romawi yang ditangkap Hun. Bukannya tetap jadi budak, dia malah berhasil nunjukin keberanian di perang. Mungkin nikah sama wanita barbar, terus naik status jadi anggota terhormat di masyarakat Hun. Bahkan lebih milih gaya hidup itu daripada balik ke Romawi. Ini nunjukin kalau secara individu, bisa aja orang asimilasi atau ganti identitas. Tapi apa itu berarti terjadi peleburan identitas besar-besaran? Goth, Gepit, Alan di bawah Attila mulai nyebut diri mereka Hun gitu? Kemungkinannya kecil sih kalau terjadi secara menyeluruh. Bukti-bukti yang ada, termasuk dari Priscus sendiri yang ngamatin interaksi di Istana Attila, nunjukin kalau elit Hun lingkaran dalamnya Attila cenderung ngejaga perbedaan antara kami, Hun asli, sama mereka, bangsa taklukan. Ini masuk akal kan dari sudut pandang politik. Biar gampang ngontrol pembagian kekayaan dan kekuasaan, untung utamanya tetap di tangan mereka. Oh, jadi biar kontrolnya gampang ya? Iya,
Bahkan ada indikasi kalau beberapa kerajaan taklukan, kayak Gepid di bawah Raja Arderik, dibolehin punya struktur kepemimpinan internal sendiri, asal loyal ke Attila. Ini nunjukin struktur kekaisaran yang ngakuin keberagaman, bukan maksa jadi sama semua. Kalau gitu, apa yang terjadi sama identitas-identitas ini pas struktur kekuasaan Attila runtuh setelah pertempuran Nedao? Nah, ini dia momen negosiasi ulang identitas besar-besaran yang tadi Anda sebut di awal. Runtuhnya dominasi Hun itu ngebuka ruang buat kelompok-kelompok ini buat ngengasin lagi atau bahkan ngebentuk identitas politik baru sebagai entitas merdeka. Muncul deh nama-nama kayak Ostrogoth, Rugis, Kiri, Herulis, sama Gepid sebagai kekuatan independen baru di Eropa Tengah dan Balkan. Tapi penting buat diingat, kayak yang ditekankan sumber kita, munculnya kelompok-kelompok ini awalnya lebih kayak aliansi politik dari pecahan kekaisaran Attila. Bukan bangsa etnis yang udah solid dari dulu gitu ya? Bukan. Identitas mereka di fase ini sangat politis, terbentuk di sekitar pemimpin perang yang berhasil ngumpulin pengikut. Bangsa Hun sendiri juga nggak hilang gitu aja, tapi pecah. Ada faksi Dengizic, ada faksi Hernak, beda jalan mereka. Oke, mari kita dalemin salah satu contoh kelompok yang muncul dari runtuhan ini. Nasib bangsa Goth, khususnya Ostrogoth di bawah Theodoric Agung, ini kan sering jadi sorotan ya. Gimana cerita mereka setelah Nedao? Iya, Ostrogoth pimpinan Theodoric dari garis Amal ini studi kasus yang menarik banget. Setelah Han kalah di Nedao, kelompok Goth ini muncul jadi salah satu kekuatan utama di wilayah Pannonia. Itu bagian dari cekungan Karpatia di Danub Tengah, wilayah subur yang strategis. Satu hal yang perlu ditekankan itu skala kelompok Theodoric ini. Ini bukan cuma gerombolan prajurit kecil loh. Seberapa besar emangnya? Dan kita tahunya dari mana? Macam-macam sumber ngasih gambaran. Prokopius, sejarawan Bizantium abad ke-6, nulis soal invasi Theodoric ke Italia. Terus ada juga Panegyric, itu pidato pujian buat Theodoric, bahkan catatan hagiografi atau kisah orang kudus dari Italia yang nyebutin dampak kedatangan mereka. Semua ini konsisten ngegambarin kelompok Theodoric sebagai populus, kayak rakyat atau komunitas gede, bukan cuma exercitus alias pasukan. Kita ngomongin puluhan ribu orang. Puluhan ribu? Wah, banyak banget ya. Iya. Bukti paling konkret mungkin laporan militer Romawi Timur yang pernah ngaku berhasil ngerebut sekitar 2.000 gerobak punya Goth pas salah satu perang di Balkan sebelum mereka pindah ke Italia. Gerobak ini dipakai buat ngangkut keluarga, wanita, anak-anak, orang tua, plus harta benda sama perbekalan. Fakta kalau negosiasi mereka sama Romawi Timur sering minta tanah buat ditanami juga nunjukin mereka ini komunitas agraris militer, bukan cuma pasukan perampok. Ekstra aja. Gimana menurut Anda? Emang ada argumen gitu bahwa penulis kuno pakai topos atau klise sastra soal migrasi barbar yang selalu bawa keluarga. Tapi buat kasus Theodoric ini, bukti dari berbagai jenis sumber yang beda-beda, militer, sejarah, panegyrik, hagiografi, semuanya nunjuk ke arah yang sama, yaitu kelompok gede yang ada non-kombatannya. Jadi argumen skeptis ini agak kurang meyakinkan sih. Konsistensi lintas genre gini susah diabaikan sih. Lalu gimana caranya Theodoric bisa ngumpulin dan mimpin kelompok segede ini? Bukannya tadi dibilang ada banyak faksi Goth setelah Hun runtuh? Proses konsolidasinya nggak gampang dan penuh kekerasan. Theodoric Amal ini harus saingan keras sama pemimpin Goth kuat lain yang juga main di Balkan waktu itu. Namanya Theodoric Strabo si mata juling yang mimpin faksi Goth Trakia. Bertahun-tahun, dua Theodoric ini kadang sekutu lawan Romawi Timur, kadang saling perang, kadang salah satunya sekutu sama Romawi lawan yang lain. Ruwet deh pokoknya. Terus gimana akhirnya? Persaingan ini baru kelar setelah Theodoric Strabo tewas karena kecelakaan aneh, jatuh dari kuda kena tombak itu sekitar tahun 481 M. Tapi belum selesai. Theodoric Amal terus secara brutal nyingkirin putra sama penerus Strabo, namanya Recitak, tahun 483 atau 484. Dengan bunuh Recitak, Theodoric Amal berhasil nyatuin mayoritas Goth di Balkan di bawah komandonya. Jadi ini proses perebutan kekuasaan internal yang cukup kejam ya? Banget. Kejam. Pakai efektif. Dalam waktu sekitar 2 generasi, mulai dari pamannya Theodoric, Valamer, sampai Theodoric Agung sendiri, garis keturunan Amal ini berhasil berubah. Dari cuma pemimpin salah satu gerombolan perang pecahan kekaisaran Attila, jadi raja yang mimpin kekuatan militer gede, mungkin 20.000 prajurit lebih yang didukung sama seluruh komunitas mereka.
Dan kemudian tahun 488 Masehi, kekuatan besar ini gerak ke Italia. Kenapa tuh? Apa pemicunya? Migrasi gede ke Italia ini, puncaknya hubungan yang makin susah antara Theodoric sama Kaisar Romawi Timur, Zeno, di Konstantinopel. Setelah Theodoric Strabo dan Recenzach mati, kekuatan Theodoric amal jadi kegedean dan kedekatan sama Konstantinopel buat Zeno. Negosiasi bolak-balik soal status, tanah, subsidi, buntu terus. Konflik militer lagi. Wilayah Balkan juga udah nggak kondusif mungkin ya? Mungkin nggak bisa lagi nopang kelompok segede itu buat jangka panjang. Jadi ada kombinasi faktor pendorong dari Balkan dan faktor penarik kesempatan di Italia. Sumber kita nyebutin kalau Zeno lah yang dorong atau setidaknya ngasih restu ke Theodorix buat ke Italia dan gulingin Odoacer, pemimpin barbar lain yang udah gulingin Kaisar Romawi Barat Krakhir tahun 476. Oh, jadi Zeno lihat ini solusi ya? Iya, solusi elegan buat Zeno. Nyingkirin Theodorix yang repotin dari Balkan, sekaligus potensi nguasain lagi Italia lewat Theodorix sebagai wakilnya. Tentu aja, buat invasi segede ini dan ngalahin Odoacer, Theodorix butuh semua kekuatan komunitasnya, bukan cuma pasukan elitnya. Itu kisah sukses Ostrogoth. Gimana nasib kelompok-kelompok lain yang juga muncul setelah Hun runtuh? Ruhaji, Shkiri, Heruli, Gepit. Nasibnya sama bagusnya nggak? Wah, jauh dari itu. Nasib kelompok lain ini seringnya jauh lebih susah dan gak stabil. Banyak dari mereka itu intinya jadi pengungsi politik setelah kalah di perebutan kekuasaan pasca Attila. Misalnya, yang dukung Elak mungkin kocar-kacir setelah pertempuran Nedao. Kelompok Rugi yang sempat bikin kerajaan kecil di utara Danub dihancurin sama Odoacer akhir abad ke-5. Shkiri sama Heruli juga kalah di berbagai konflik, seringnya harus cari perlindungan di wilayah Romawi Timur atau tunduk ke kelompok barbar lain yang lebih kuat. Jadi kayak pion gitu ya mereka jadinya? Ya, jadi pion. Ada catatan misalnya bangsa Heruli harus bayar upeti yang ngehina banget ke bangsa Gebit, cuma biar boleh numpang di wilayah mereka sementara. Terus bangsa Gepit sendiri gimana? Kan mereka yang menang di Nedao. Dan sisa-sisa bangsa Hun. Gepet emang sempet nikmatin masa jaya di sebagian cekungan Karpatia setelah Nedao, tapi mereka terus-terusan konflik sama tetangganya, termasuk Ostrogoth, terus Romawi Timur. Akhirnya, mereka dihancurin sama bangsa Lombard dan Avar abad ke-6. Nah, kalau bangsa Hun sendiri, kayak yang tadi kita singgung dikit, mereka pecah. Kelompok pimpinan Dengizic, putra Attila yang lain, nyoba niru gaya bapaknya nyerang Romawi Timur, nuntut hak-hak lama. Tapi ya, tanpa kekuatan bersatu kayak dulu, mereka kalah. Dan Dengizic dibunuh sekitar tahun 469. Kepalanya dipajang di Konstantinopel. Tragis juga ya. Ada faksi lain? Ada. Faksi lain di bawah Hernak, putra Attila juga, milih jangan lebih kooperatif. Mereka diizinin sama Romawi Timur buat netep sebagai foederati, sekutu yang terikat perjanjian militer gitu, di wilayah Dobruja, dekat muara Danub. Nasib mereka lebih tenang, tapi ya pelan-pelan hilang dari catatan sejarah sebagai orang Hun. Jadi ngelihat semua pergerakan ini, Ostrogoth ke Italia, Rugi hancur, Heruli ngungsi, Hun pecah. Apa sih sebenarnya motivasi mendasar di baliknya? Cuma pelarian dari kekacauan atau ada agenda lain? Kombinasi sih. Tapi agenda politik jelas dominan banget. Runtuhnya Kekaisaran Attila atau bikin vakum kekuasaan gede banget di Eropa Tengah dan Balkan. Kelompok-kelompok ini intinya pengungsi politik dari struktur lama yang sekarang harus berjuang buat bertahan hidup dan bangun basis kekuatan baru di lingkungan yang, kompetitif dan bahaya banget. Rebutan wilayah, sumber daya, pengikut, itu jadi pendorong utama konflik dan migrasi. Mereka cari aman, mandiri, dan kesempatan. Selain politik, ada faktor ekonomi atau sosial juga nggak? Pasti ada. Ekonomi selalu jalan bareng politik kan? Tanah subur buat pertanian, penting banget buat nopang populasi gede, kayak kasus Ostrogoth tadi. Akses ke sumber daya lain, jalur dagang mungkin, juga bisa jadi pertimbangan. Dan tentu aja, hubungan sama Kekaisaran Romawi tetap jadi faktor ekonomi krusial. Kesempatan dapat emas lewat jadi foederati atau subsidi diplomatik itu tetap jadi daya tarik gede. Ngelanjutin pola yang udah ada dari zaman Attila. Secara sosial, ia butuh banget jaga kekompakan kelompok buat hadapi bahaya. Kenapa kekompakan kelompok penting banget dalam migrasi ini? Gini, di lingkungan pasca Hun, yang penuh kekerasan dan nggak pasti, kelompok kecil atau individu yang mencari itu gampang banget jadi korban. Biar berhasil, entah buat pertahanan diri, ngerebut wilayah baru, atau negosiasi sama Romawi atau kelompok lain,
Mereka harus gerak dan bertindak sebagai unit yang gede dan solid. Kekuatan ada di jumlah. Makanya kita lihat migrasi massal puluhan ribu orang, bukan cuma pasukan inti. Ini beda sama pola migrasi individual zaman sekarang, tapi rasional banget di konteks zaman migrasi akhir. Prinsip dasar migrasi, faktor pendorong, penarik, info, biaya, resiko, kohesi sosial, semua berlaku. Cuma wujudnya beda sesuai zamannya. Perlu diingat juga, tadi Anda bilang kelompok-kelompok ini udah punya pengalaman migrasi sebelumnya ya? Betul, buat banyak kelompok ini The Vandal bahkan Hun sendiri. Migrasi jarak jauh bukan hal baru. Mereka udah ngelakuin itu di generasi-generasi sebelumnya. Mereka punya teknologi dan organisasi sosialnya, terutama pakai gerobak banyak banget buat transportasi non-kombatan sama logistik. Ini bukan gerombolan panik, tapi komunitas terorganisir yang lagi pindah, meskipun seringnya di bawah tekanan ekstrim. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, kematian Attila itu kayak batu dilempar ke kolam tenang bikin riak gelombang kemana-mana. Runtuhnya Kekaisaran Hun bukan akhir, tapi pemicu babak baru yang penuh gejolak, serangkaian migrasi besar-besaran. Bukan oleh nomaden acak kayak mitos populer, tapi oleh kelompok komunitas terorganisir. Masing-masing punya agenda politik dan ekonominya sendiri buat cari tempat baru di dunia pasca Hun. Kita lihat identitas yang cair dinegosiasiin, aliansi dibentuk dan dikhianati, dan kisah epik kayak perjalanan Ostrogoths di bawah Theodoric ke Italia. Tepat sekali. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Migrasi-migrasi ini yang dipicu runtuhnya satu kekaisaran barbar secara fundamental ngebentuk ulang lanskap politik dan demografis Eropa. Naruh dasar buat kerajaan-kerajaan abad pertengahan awal. Meskipun krisis sering jadi pemicu, arah dan suksesnya migrasi ini ditentuin banget sama ambisi pemimpinnya, kapasitas organisasi kelompoknya, dan perhitungan strategis mereka soal kekuasaan dan sumber daya, terutama hubungannya sama Kekaisaran Romawi, yang meskipun pecah di barat tetap jadi pusat gravitasi utama. Nah, coba pikirin ini deh. Gimana memori kolektif soal Kekaisaran Hun, baik kemegahannya yang nakutin maupun keruntuhannya yang cepat dan total, itu mungkin terus bergema. Gimana bayang-bayang Attila, sebagai contoh sukses dan gagalnya Kekaisaran non-Romawi, mungkin udah ngebentuk strategi, ambisi, bahkan ketakutan, baik buat kelompok barbar yang migrasi ini, maupun buat otoritas Romawi yang harus ngadepin mereka selama beberapa generasi berikutnya. Warisan Attila mungkin lebih kompleks dari sekedar kehancuran loh. Sebuah pertanyaan menarik banget buat direnungkan. Terima kasih udah nemenin kami ngurai kompleksitas era pasca Attila ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.